Em, Sebelum saya membawakan pelajaran sekolah sahabat saat ini, memimpin pelajaran sekolah sahabat saat ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friendly Prayo. Friendly Prayo atau nama panjang saya Friendly Gerald Nathan Prayo, biasa dipanggil Friendly ataupun Friend. Saya berjemaat di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Jemaat Matani Tomohon, Sulawesi Utara. Dan saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Kelabat sebagai mengambil fakultas filsafat, dan puji Tuhan saat ini masih boleh bertahan hingga tingkat 4 semester 7. Oke, sebelum kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat di saat ini, kita akan berdoa. Untuk itu, barang siapa yang mempunyai usulan doa yang ingin didoakan di malam hari ini, kami berikan kesempatan. Boleh disampaikan secara langsung atau dituliskan di kolom komentar juga tidak apa-apa. Oke, boleh minta suatu dikit. Tolong didoakan beberapa banyak orang, terutama kita masing-masing. Tolong doakan ini pemulihan dari Kak Eri Kumendon. Tolong didoakan Desi Yolanda yang akan mengikuti interview pekerjaan tahap kedua. Tolong doakan Kamai Kemanawan yang mulai hari Senin 23 Agustus 2021 sudah kuliah di UNAI mengambil S2 filsafat. Tolong doakan juga usaha Mas Yoyo Supiano yang di Batis Sabar lalu, kebetulan dia join di sini, agar mengalami kemajuan. Lalu Kudus Kos tolong doakan melancarkan bisnis keluarganya Kak Veronica dan selalu diberi kesehatan. Oh iya ya, tolong didoakan pemulihan dari Kak Eli. Halo, tolong didoakan pemulihan dari Kak Eli Kumendon. Tolong didoakan juga Kak Mas Yoyo Supiano usahanya agar mengalami kemajuan. Roh Kudus memampukannya dia taat dan setia di dalam Tuhan. Dia dibati sabar lalu. Kemudian melancarkan bisnis keluarganya Kak Veronica dan selalu diberi kesehatan serta umur panjang untuk keluarga serta doa untuk masyarakat yang kurang mampu agar tetap kuat dalam menjalani hidup. Semoga ada orang yang selalu mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Tolong doakan kami Kemenawan yang mulai hari Senin 20 besok sudah kuliah di UNAI menambil S2 Filsafat. Kemudian dia sekarang menjadi guru di SD Avenana Palembang juga. Tolong didoakan. Tolong didoakan Kak Desi Yolanda yang mengalami pergumulan di saat interview pekerjaan tahap kedua. And of course, untuk terakhir, saya baca di sini. Tolong didoakan sahabatnya Kak Eka Sianturi, Atika Sari Gutom, yang sedang sakit dan mohon didoakan agar grupnya Eka Sianturi yang bernama Belajar Firman Tuhan ini semakin berkembang dan banyak orang yang bergabung untuk belajar firman Tuhan bersama. Kemarin saya lihat di Facebooknya, di Facebook grup Eka Sianturi, Kak Eka Sianturi Belajar Firman Tuhan, itu sedikit 11 orang. Mohon didoakan, Tuhan memberkati. Kasihan Kak Eka. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, masih berikan kesempatan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur Tuhan atas satu sahabat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalamnya kami boleh memuji Engkau, kami boleh melayangkan doa-doa kami kepadamu, dan bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan tubuh jasmani kami, mau iman kami lebih dekat kepadamu. Saat ini kami akan memulaikan mempelajari pelajaran sekolah sahabat atau mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat. Doa kami kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami semua, agar supaya kami boleh mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan saat ini berkati hamba yang akan membawakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh tetap menjadi bagian hamba, agar supaya boleh membawakannya dengan baik dan setiap pendengar boleh mengerti akan maksud Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kesaksian, kami berdoa untuk Saudara Erik Kumandon yang saat ini sedang sakit dalam pemulihan. Berdoa juga untuk Mas Yoyo dalam usahanya. Kami berdoa untuk Michael Manawan yang saat ini yang rencananya akan berkuliah di UNAI dalam mengambil fakultas filsafat. Kiranya Engkau berbulat tekadnya untuk menjadikannya pelayan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Desi Yolanda yang dalam pergumulan dalam interview untuk kerjanya. Kami berdoa juga untuk keluarga Huta yang saat ini dalam keadaan sakit. Pendeta Huta yang saat ini dalam keadaan sakit, menjamah dia agar supaya kesembuhan boleh menjadi bagiannya yang berasal dari Tuhan saja. Berkati kami sepanjang malam ini dan sepanjang sabat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau mengatakan bahwa tujuan dari Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat ini antara lain untuk mengaplikasikan pelajaran yang didapat saat ini. Kemudian yang berikut, agar supaya anak-anak muda ataupun anak-anak muda dapat berdiskusi di jemaatnya dengan baik. Kemudian guru-guru sekolah sahabat dapat memimpin diskusi kelasnya di acara sekolah sahabat dengan satu tujuan pembelajaran. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-8 dengan judul Bebas untuk Beristirahat. Bebas untuk beristirahat dengan ayat hafalan di sini dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, luar biasa di sini pelajaran saat ini. Dahuluan di Sabat petang dengan diberi judul bebas untuk beristirahat. Bagaimana itu bebas untuk beristirahat? Kita Falan sudah menjelaskan di garis besarnya bahwa Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Nah, kita akan mempelajari saat ini suatu pelajaran yang sangat menarik, yang suatu ketika Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, dia seringkali menjumpai banyak orang. Di antaranya ada orang yang sakit. Dan kadang-kadang ada orang pun yang hampir mati dan ada orang yang sudah mati. Kadang-kadang ketika ia menyembuhkan akan orang-orang tersebut, kadang-kadang ia hanya mengucapkan sepatah kata atau ia hanya menyentuh orang sakit tersebut, dan bahkan ia hanya mengirim mereka pergi, dan secara ajaib mereka memperoleh kesembuhan. Dan siapa saja yang datang kepada Yesus waktu itu, Yesus sembuhkan. Sini Yesus menyembuhkan laki-laki, Yesus menyembuhkan perempuan, anak-anak, orang Yahudi, non-Yahudi, orang kaya, dan orang miskin yang sederhana. Nah, pekan ini, di sepanjang hari ke depan ini, kita akan mempelajari dua topik. Dua penyembuhan topik yang berbeda. Yang pertama, kita akan pelajari, dalam kasus yang pertama, si penderita sangat sakit sehingga ia bahkan tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Dalam kasus yang kedua, tidak ada gejala yang terlihat.
yang terlihat jelas. Nah, dalam kedua kasus penyembuhan datang dalam waktu dan cara Tuhan. Nah, saat ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita ataupun sekolah sahabat. Kita buka Alkitab di dalam Markus pasalnya yang kedua. Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di sana kita boleh temui ada suatu kisah tentang seorang yang lumpuh, dan Yesus. Nah, saya percaya kita tahu bersama kisah ini kita telah tahu. Nah, bagi orang lumpuh dalam cerita ini adalah kasus yang sangat jelas bahwa Yesus menyembuhkan akan orang lumpuh. Nah, dalam tulisan Alfa Omega jilid 5 kita mendapatkan latar belakang kisahnya, yaitu si orang lumpuh ini yang telah melakukan beberapa hal yang tidak bisa dibanggakan. Kehidupannya yang penuh dosa menyebabkan penyakit ini. Dia telah membawa penyakit ini ke atas dirinya karena dosa-dosanya dan tidak ada obatnya. Orang boleh ambil garis lurus bahwa orang lumpuh ini dalam kehidupannya ia selalu berbuat dosa. Maksudnya di sini orang lumpuh ini adalah seorang pendosa. Nah, kalau kita mau tarik lagi ke belakang ke dalam peristiwa penciptaan. Dalam peristiwa penciptaan, Tuhan tidak pernah menciptakan rasa sakit. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Dan bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Pertanyaannya di sini, kok saya yang sudah hidup sehat, yang sudah memakan makanan yang sehat, yang setiap harinya berolahraga, kok saya masih tetap sakit? Saya percaya kita tahu jawabannya. Jawabannya cuma satu, karena dosa. Jadi selama kita berada di dunia yang berdosa ini, tidak ada jaminan kesehatan yang kita akan peroleh. Tidak peduli seberapa rajin kita mengikuti prinsip-prinsip kesehatan, tapi di setiap kabar-kabar yang sepertinya yang kedengarannya tidak bagus, pasti ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bahwa Allah dapat memberi kita istirahat, entah kita sakit ataupun sehat, entah penyakit kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri atau perbuatan orang lain, atau karena gen kita, atau hanya produksi sampingan dari hidup dunia yang penuh dosa, dan Tuhan tahu bagaimana cara memberi kita istirahat. Kemudian di ayatnya yang berikut, masih di Markus 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Kelanjutan cerita ini. Dalam kasus yang sama ketika orang lumpuh ini telah diturunkan dari atap saat itu, terang kisahnya, Yesus bukan langsung menyembuhkan penyakitnya. Terang tahu bersama, Yesus bukan langsung bilang orang ini boleh berjalannya, enggak. Tapi Yesus menyembuhkan penyakit atau inti dari penyakit yang ia alami. Apa itu? Tadi yang saya katakan bahwa orang ini telah banyak berbuat dosa. Penyakitnya yang akar dari segala penyakit yang ia alami saat itu yaitu dosa. Dan Yesus langsung menuju ke akar masalah yang mengganggu orang tersebut. Kalau orang boleh pikir pemikiran dari si orang lumpuh itu, mungkin ia merasakan beban yang sangat berat, rasa bersalah, dan keterpisahan dari Allah lebih berat dari penyakit yang ia alami. Ketika Yesus mengobati akar penyakit yang ia alami saat itu, ada saja oknum-oknum yang menentang hal itu.
Kita lihat ahli-ahli Taurat saat itu, ahli-ahli Taurat ketika Yesus menyembuhkan akan akar penyakit, mereka berpikir dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata begitu? Mengapa orang ini berkata begitu? Tapi Yesus mengetahui akan isi hati mereka, sehingga Yesus bertanya balik kepada mereka, kenapa kalian berpikir hal-hal seperti itu? Kalau orang nada bilang, kenapa mau dipikir-pikir hal-hal begitu? Kemudian, apakah lebih mudah mengatakan bahwa mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Nah, pertanyaan seringkali timbul dalam benak kita. Kenapa Tuhan, kalau kita, begini, kalau seandainya saya yang jadi orang lumpuh itu, kenapa Tuhan tidak langsung sembuhkan penyakit lumpuh yang saya alami saat itu? Kenapa harus dosa dulu? Kenapa Tuhan harus menyembuhkan saya dari dosa yang saya buat? Tujuannya hanya satu, untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan realitas pengampunan pengampunan itu yang Yesus berikan kepada orang lumpuh itu. Kemudian ketika ia mengampuni akan orang tersebut dari dosanya, Yesus kemudian memilih untuk menyembuhkan orang itu. Saya mau katakan begini. Dalam setiap pengampunan pasti ada penyembuhan. Dan bagaimanapun juga, Yesus atau Allah kita menginginkan kita untuk dapat beristirahat dalam kepastian akan kasih-Nya dan kasih karunia serta pengampunannya bahkan sekarang dan bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini. Nah, di pendahuluan tadi saya katakan kita akan mempelajari dua hal dalam kasus yang berbeda. Kita telah mempelajari kasus yang pertama tadi tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Kita masuk ke peristiwa yang selanjutnya. Saya mengajak kita kembali untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita tahu kisah ini menceritakan step berikutnya dari peristiwa di Gunung Karmel. Siapa dia? Yaitu Elia. Ketika Elia telah mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, pelajaran sekolah Sabat menuliskan bahwa ini awal mula dari penderitaan sementara Elia. Kenapa? Ketika Elia di Gunung Karmel, orang tahu kisahnya. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal, membuktikan bahwa Allahnya lebih kuat dari Allah mereka, sehingga nabi-nabi ini mati terbantai oleh api yang Tuhan kirimkan dari surga, yang Tuhan kirimkan untuk membakar akan persembahan dari Elia. Yang jadi poin di sini yaitu ketika hal tersebut terjadi, Elia berhadapan dengan suatu situasi yang menyulitkan dirinya. Bukan karena Tuhan yang menyulitkan dirinya, tapi karena perasaannya yang menyulitkan dirinya. Kenapa? Coba kita posisikan diri kita sebagai Elia saat itu. Walaupun yang kita lakukan itu benar, walaupun kita melakukannya demi kebenaran, tapi tetap ada rasa di mana
kita telah membunuh banyak sekali orang saat itu. Kita telah walaupun tidak secara langsung kita membantai akan ini nabi-nabi Baal. Pelajaran sekolah sahabat dibilang ada sekitar 850 nabi-nabi Baal saat itu. Peristiwa semacam itu bahkan untuk alasan yang benar dapat dengan mudah menyebabkan stres traumatis pada mereka yang menonton ataupun lebih buruk lagi yang terlibat langsung. Elia terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Ditambah lagi di pelajaran kita mengatakan bahwa ketika Isabel tahu akan hal itu dari Ahab, maka ia berencana membunuh Elia saat itu. Pasti rasa depresi kayak gitu bagi Elia. Rasa mungkin perasaannya sudah campur aduk di situ. Ketika ia telah membantai sekitar 850 nabi-nabi Baal, dan dia diancam untuk dibunuh oleh Isabel. Apa yang ia lakukan? Apa yang Elia lakukan? Elia mulai berlari. Dia berusaha untuk melarikan diri. Dia lupa pertolongan Tuhan. Dia melupakan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya, hal ini hanya menutup gejala saja. Dia hanya menutupi gejala saja. Tanpa sadar, dia tidak akan menyelesaikan masalah, dan seringkali tindakan-tindakan yang seperti itu yang dapat memperburuk masalah atau memperburuk situasi saat itu. Nah, kita lanjut. Ketika Elia lari, di sana dikatakan dia lari ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Kemudian ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon ara. Nah, stop sampai situ. Nah, akhirnya dia duduk di sebuah pohon ara. Nah, ketika Elia akhirnya berdiam di tempat itu, rasa bersalah mulai datang di pemikirannya. Dia menyadari bahwa pelariannya yang tergopoh-gopoh telah membajak apa yang bisa menjadi peluang besar untuk reformasi Israel. Dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan mereka yang membutuhkannya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun berkaitan dengan hal itu. Kalau orang mau lihat, ada yang pernah depresi di sini. Coba orang lihat bagaimana orang kalau depresi. Ada yang mengangkat tangan itu. Pernah depresi kayaknya. Nah, pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa seorang yang depresi memiliki cara untuk mengisap kita ke dalam pusaran gelap kebencian terhadap diri sendiri. Jadi depresi mengakibatkan kita berpikir bahwa diri kita yang salah. Sehingga dalam beberapa kasus ada orang yang terkadang berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari hal tersebut. Namun dalam peristiwa Elia ini, kabar baiknya adalah Yesus atau Allah itu tidak menyalahkan Elia. Allah mengerti bahwa lebih baik daripada di sini Allah lebih mengetahui, atau Allah lebih mengerti lebih baik daripada apa yang kita lakukan saat kita sedang depresi. Jadi ketika kita sedang depresi, ingat terus Tuhan, ingat terus kepada Tuhan. Simpelnya begini.
dalam peristiwa Elia ini, saya mau membuat satu gambaran yang simpel dalam pelajaran sekolah Sabat. Ketika seseorang yang ingin berenang ke laut, tapi ia tidak tahu berenang, kemudian ia tenggelam, yang ia lakukan adalah mendorong dirinya untuk mendapatkan nafas di atas air. Sementara di waktu yang bersamaan, penjaga pantai datang untuk menolongnya. Tapi karena pemikirannya bahwa ia harus naik ke atas untuk mendapatkan udara, sehingga ia tidak mempedulikan di apa yang di sekitarnya. Sehingga sang penjaga pantai pun dia pikir itu bukan suatu pertolongan. Nah, bagaimana cara untuk menolong orang-orang ini? Caranya yaitu kita harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar. Jadi ketika ia telah lelah, capek, mendorong diri ke atas, saat itulah kesempatan untuk kita menolong orang tersebut. Sama halnya dengan Elia. Tuhan telah lihat bahwa Elia telah berusaha melarikan diri. Dan Tuhan melihat bahwa ia mencapai titik di mana ia telah lelah untuk melanjutkan kehidupannya lagi. Sehingga ia katakan di sini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Elia telah sampai kepada titik di mana ia tidak sanggup lagi untuk menahan setiap rasa depresi yang ia alami saat itu. Tapi Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh untuk kita. Tetapi kadang-kadang kita harus menunggu sampai kita berhari-hari berlari, kemudian dia bisa mengintervensi diri kita. Kemudian dalam peristiwa selanjutnya, masih dalam peristiwa yang sama, ketika Elia melarikan diri, ia telah mencapai titik di mana ia tidak sanggup lagi. Tiba saatnya Tuhan menolongnya. Tuhan menolongnya. Setelah istirahat, di ayatnya yang berikut, di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Sesudah itu, saya akan bacakan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Seketika setelah Elia beristirahat, ia kembali lagi berlari. Tapi kali ini, ia bukan berlari karena ia takut. Ia berlari bukan karena ia takut lagi ingin dibunuh. Bukan karena lagi terbawa perasaan-perasaan di mana ia telah membantai nabi-nabi Baal saat itu. Bukan karena itu. Tapi ia berlari saat ini karena Allah mengarahkan kembali pelariannya. Yang dimana saat yang pelarian yang pertama, Elia tanpa tujuan. Ia tidak tahu ia akan kemana saat itu, sehingga ia pergi menyendiri ke padang gurun di bawah sebuah pohon arar. Tapi di perjalanan yang berikut, Tuhan mengarahkan perjalanannya ke suatu perjalanan yang lebih baik lagi, perjalanan yang bersama Tuhan, yang tidak akan dapat menyebabkan depresi bagi dirinya lagi. Pelajaran sekolah sahabat menuliskan, Elia tidak memiliki energi untuk mengangkat dirinya
dan melakukan perjalanan untuk bertemu Allah. Allah menyediakan energi untuk pertemuan itu, dan Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Sungguh luar biasa ini. Cerita yang sangat menarik. Di topik yang kedua, dalam penyembuhan yang kedua, ketika seorang Elia, seorang Elia, seorang yang penuh iman kepada Allah, seorang yang percaya penuh kepada Allah, sehingga ia membuktikan kebesaran Allah kepada nabi-nabi Baal. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia depresi. Dia mengalami depresi. Tapi Tuhan tahu kebutuhan dari Elia saat itu. Dan ia menyediakannya. Sebelum kita masuk kepada diskusi kita saat ini, kita akan dengarkan puisi yang akan dibawakan oleh teman saya, Grace Smith. Waktu diberikan kesempatan. Bebas untuk beristirahat. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Banyak orang datang kepada Yesus untuk penyembuhan. Yesus sembuhkan dari macam penderitaan dan banyak cara. Yesus sembuhkan orang buta, kusta, bahkan kembali orang mati. Penyembuhan datang dengan cara dan waktu Tuhan. Saat sakit, kita butuh istirahat fisik hingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Juga istirahat mental yang mungkin dapat mengancam jiwa akibat dosa, penderitaan, penyakit, rasa khawatir dari kecelakaan terjadi. Allah merencanakan kesusahan, kesulitan kehidupan yang dihadapi, dan tidak ada jaminan kesehatan. Tapi Allah beri kita istirahat dalam keadaan sakit atau tahu dari gejalanya, dan hilangkan gejala dapat hilangkan penyakit. Tetapi Yesus melihat cara berbeda. Yesus melihat akar dari semua penderitaan dan penyakit. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan, Yesus masuk ke dalam pengampunan akan rasa bersalah dari orang yang tertipu. Seseorang yang beristirahat dalam Tuhan dimampukan dalam penderitaan apapun di dunia ini. Beri kesembuhan dari dalam dan bukan dari luar. Kata WHO, depresi penyebab utama penyakit di dunia. Banyak juga orang Kristen alami depresi. Depresi telah menguasai diri. Menggambarkan kehidupan depresi. Nabi Elia juga alami depresi. Setelah peristiwa Gunung Karmel, pengalaman Nabi Elia jadi pengalaman kita hidup di dunia ini. Nabi Elia lelah berlari. Dia berdoa di dalam keputusasaannya merasa tak berdaya. Depresi mengisap diri kita dalam putaran gelap. Dan pikiran kematian satu-satunya jalan keluar. Kita tahu yang terbaik bagi kita, dan kadang
Allah menunggu hingga waktu yang tepat. Kita tidak terlalu lelah dalam depresi. Pada waktu yang tepat, Allah akan menolong kita. Ketika lelah fisik dan emosional dan rasa bersalah, Allah menolong Nabi Elia sehingga dapatkan istirahat dari Tuhan. Tuhan akan datang beberapa Tuhan. Tinggalkan pola pikir negatif dan Nabi Elia diarahkan berlari kepada Tuhan dan belajar mendengar untuk dapatkan istirahat. Allah menjanjikan esok lebih baik. Nabi Elia harus atur hidupnya sesuai Allah. Tetap pandang kepada Yesus. Persembahkan doa dalam iman bersandar pada kekuatannya. Tetap yakin doa kita diterima oleh Allah dan yakin janjinya tak pernah gagal. Terus memuji Tuhan walau tekanan atau kesedihan begitu berat. Dan tetap berharap cahaya terang akan datang dan sukacita akan terjadi. Kemudian Baik, ucapkan terima kasih kepada Kak Grace yang telah membawakan puisi. Nah, saat ini kami buka untuk sesi tanya jawab ataupun tambahan dari saudara-saudara sekalian. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, boleh saya mau tambahin sedikit Nah, mengenai silakan. pelajaran tadi. Oke, jam Allah berdiri. Rasanya masih terlalu pagi. Namun kita akan menjalani hari yang panjang nanti. Ada, maksud saya, jam Allah berdiri. Ya maaf ya, rasanya masih terlalu pagi. Namun kita Anda menjalani hari yang panjang nanti. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, janji yang harus ditepati, orang-orang yang perlu diperhatikan, dan masih banyak lagi. Kita tidak sendirian. Kebanyakan dari kita menjalani hari demi hari dengan terburu-buru dari satu hal ke hal yang lain. Ketika para rasul kembali dari perjalanan misi mereka yang pertama, banyak hal yang ingin mereka laporkan. Namun Markus tidak menuliskan evaluasi Yesus terhadap pekerjaan para murid. Ia justru mencatat perhatian Yesus yang meminta murid-murid untuk beristirahat sebentar. Yesus berkata, Markus 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Maksud saya Markus 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Jadi ini terdapat dari Markus 6 ayat 31 guys. Ya. Akhirnya kita mendapatkan peristirahat sejati dengan menadari kehadiran Allah dan mempercayainya. Meski kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita juga menadari bahwa kita dapat melonggarkan sedikit keterikatan pada pekerjaan dan karir, keluarga dan pelayanan kita, dan menerahkan semua itu kepada Allah dalam iman. Kita dapat menambil waktu setiap hari untuk meninggi sejenak dari gangguan di sekitar kita, meredakan ketenangan jiwa, dan merenungkan keajaiban kasih serta Allah dengan penuh ucapan syukur. Jadi jangan ragu untuk berhenti sejenak dan menghela nafas. Ambillah waktu untuk benar-benar beristirahat. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Yoram yang telah membawakan tambahan yang sangat menarik. Nah, saat ini kalau masih ada saudara-saudara yang ingin bertanya ataupun memberikan tambahan hubungan dengan pelajaran kita saat ini, kami masih berikan kesempatan. Satu atau dua orang yang ingin bertanya atau memberikan kesempatan atau tambahan. Ada dari Efrin nih, dari Facebook, Friendly nanya, kita live juga di Facebook. Oh ya, gimana? Dia nanya gini, apakah dengan kita melarikan diri itu salah? Karena setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk melepaskan kelelahannya. Toh kita kan bebas beristirahat, katanya gitu.
Gimana Kak? Sorry, tadi putus-putus. Gimana? Coba ulang. Apakah dengan melarikan diri itu salah? Pertanyaannya gitu. Apakah dengan melarikan diri itu salah? Karena setiap orang mempunyai cara berbeda untuk melepaskan kelelahannya. Jadi dia mau dari masalahnya kali ya, dia pengen melarikan diri. Apakah itu salah? Toh kita kan bebas beristirahat juga gitu. Oke. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman kita yang menonton di Facebook ya Kak Kori. Nah, sebelum saya menjawab akan pertanyaan tersebut, mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara yang ingin menyampaikan tanggapan dari pertanyaan ini. Jadi, memberikan kesempatan untuk siapa saja yang mau memberikan tambahan atau menjawab, memberikan tanggapan dari pertanyaan yang telah diberikan sebelum saya menjawab. Oke, jadi aku pertanyaannya tadi salah atau tidak ya Kak? Ya, kalau kita melihat kembali pelajaran dalam satu Raja-Raja 19, tidak ada salahnya kita lari. Maksudnya lari dari hal apa? Kalau lari dari kebenaran jangan. Kalau lari dari kebenaran jangan pernah lari dari kebenaran. Jika engkau salah berbuat suatu kesalahan dan engkau lari dari kesalahan tersebut, yang artinya engkau tidak mau bertanggung jawab dari apa yang engkau telah perbuat, itu salah. Kalau kita mulai cerita Elia ini, Elia tidak salah sehingga dia lari. Dia cuma berpikir bahwa dia depresi. Dia berpikir bahwa dirinya ini gimana ya? Maaf, saya agak susah kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi Elia saat itu di pelajaran sekolah sahabat menuliskan bahwa tadi dia Elia mengalami stres yang traumatis sehingga ia depresi. Coba kita membunuh banyak sekali orang dalam peristiwa ini. Kita posisikan diri kita sebagai Elia. Kita habis membantai 850 Nabi Baal. Kita lari. Kita dapat ancaman. Ancamannya kita akan dibunuh. Tapi sesuatu yang kita perbuat itu bukan karena kita salah. Kita hanya mau menunjukkan bahwa saat itu Elia hanya mau menunjukkan saat itu bahwa Allahnya benar-benar ada. Allahnya benar-benar berkuasa atas dunia ini. Yang ia mau tunjukkan hanya itu, bukan kesombongan dirinya sendiri ataupun kelebihannya. Tidak, Elia hanya menunjukkan bahwa Allahnya benar-benar ada, Allahnya benar-benar hidup, dan Allahnya benar-benar mempunyai kekuatan untuk mempunyai kuasa akan dunia ini. Tanpa sadar hal tersebut membunuh nabi-nabi Baal ini sehingga ia depresi. Mungkin kalau hal itu dia lari untuk beristirahat tadi belakang. Beristirahat secara pribadi bukan berarti kematian ya, bukan berarti kematian. Beristirahat yang artinya untuk menenangkan diri. Jadi ketika orang dapat masalah, jangan pernah lari dari masalah tersebut. Selesaikan masalah tersebut, jangan pernah lari. Mau bilang salah, orang manusia butuh untuk menyegarkan diri. Tapi jangan lari. Menyegarkan diri bukan berarti kita lari dari masalah tersebut. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Nikolaus. Maaf kalau dari Kak Nikolaus dia direct message ke saya. Menurut saya ketika Nabi Elia lari atau kabur itu adalah tindakan yang kurang baik, tepat. Nah, mungkin seperti itu. Ketika Elia lari, dia bilang
bahwa saya pikir Elia lari bukan adalah tindakan yang kurang baik atau tidak tepat. Nah, kalau orang melihat konteks di sini, Elia tidak sepenuhnya salah. Elia tidak sepenuhnya berbuat kesalahan. Yang ia lakukan, ia hanya takut sehingga ia melarikan diri. Sehingga ia melarikan diri, kalau orang boleh baca ceritanya dalam 1 Raja-Raja 19. Jadi pertanyaannya, ketika orang mendapat masalah, apakah orang boleh lari? Apakah orang boleh lari? Yang saya mau bilang, jangan pernah lari dari masalah. Selesaikan masalah tersebut. Dan kalaupun kita membutuhkan waktu untuk menyegarkan pikiran kita karena masalah-masalah, enggak apa-apa. Tapi tetap selesaikan masalah tersebut, jangan pernah lari. Oke, terima kasih. Pendeta Paulus ada resen tadi. Ya, Pendeta Paulus, mungkin ada tambahan. Ya, shalom, selamat sahabat. Terima kasih Kak Friendly yang sudah menyampaikan pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita dengan sangat baik. Mungkin kita perlu mendapatkan pelajaran aplikasi buat kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang Kristen, sering sekali kalau kita ketakutan, ini menyambung dengan pertanyaannya yang dari live Facebook tadi. Sering sekali sebagai seorang Kristen kita sering ketakutan, sering stres, sering ragu, khawatir, atau istilah apapun itu, sering dianggap bahwa kita itu kurang iman. Betul atau salah? Mungkin menurut teman-teman ada mungkin mengatakan betul atau mungkin ada yang mengatakan salah. Tapi kita bisa lihat praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita khawatir, stres, depresi, ketakutan, dan lain sebagainya, bisakah kita berdoa dengan normal? Bisakah pada saat kita dalam kondisi ketakutan ataupun khawatir, depresi saat tadi seperti Elia, bisakah kita benar-benar berdoa fokus kepada Tuhan? Dan kalaupun bisa, setelah berdoa, apakah kita menjadi semakin khawatir atau malah menjadi semakin tenang? Nah, menjadi pertanyaan pelajaran buat aplikasi kita di 1 minggu ini. Bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita, bagaimana cara kita mengatur karakter kepribadian kita, agar kita benar-benar, sama seperti pertanyaan tadi, pada saat kita sedang stres, depresi, bolehkah kita lari? Nah, kembali ke jawabannya Friendly tadi, boleh lari, tapi jangan tinggalkan masalahnya, melainkan harus selesaikan. Apakah pada saat kita sedang ada masalah, kita malah datang kepada Tuhan, atau malah kita menghindar daripada Tuhan? Mungkin itu pertanyaan untuk kita bisa diskusikan dalam mendapatkan aplikasinya. Apakah kita memang apakah pada saat kita sedang ada masalah datang kepada Tuhan kah? Dan benar-benar datang kepada Tuhan tanpa ada rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya, atau malah kita menghindar? Mungkin boleh kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Paulus. Jadi ada pertanyaan untuk didiskusikan ya. Apakah kita datang kepada Tuhan atau kita hanya lari saja dari masalah tersebut. Terang lihat, ini tanggapan dari saya. Ketika Elia takut, Elia lari. Ia berdoa kepada Tuhan, tapi berdoanya bukan untuk meminta solusi, tapi hanya menuju kepada menyerahkan dirinya. Dia katakan begini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Memang dia berdoa kepada Tuhan saat itu, tapi yang ia pikirkan bahwa Elia saat itu sudah di mana dia berpikir bahwa dia sudah tidak layak lagi untuk hidup, sehingga ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dirinya kepada Tuhan. Ambillah nyawaku. Dan bukannya, misalnya begini. Dan ketika Elia menyampaikan doanya tersebut, Tuhan memberikan respon di sana. Respon Tuhan sangat baik. Ketika Elia berdoa bukan untuk meminta solusi, tapi Tuhan menyediakan solusi yang lebih baik. Solusinya apa? Kembali kepada Tuhan.
Oke. Saya memberikan kesempatan kepada saudara Van untuk memberikan tanggapan. Saudara Nikolas maksudnya ya? Nikolaus Van. Nikolas Pan. Pikir saya. Oke, terima kasih brother. Tanggapannya bagus. Saya mau menanggapi di sini dan juga memberikan pertanyaan retorik dari ayat 5 di 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Ketika Elia lari, menurut saya ya, ketika Elia lari dari Ratu Isabel, itu tindakan yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia nggak beriman ketika dia lari. Kenapa dia lari? Karena dia takut. Dia takutnya ke siapa? Ke Ratu Isabel. Padahal Tuhan sudah kasih mukjizat yang luar biasa. Api turun dari langit. Ini pertanyaannya, sorry. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dibilang gini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini maksudnya Elia apa sih? Dibilang aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa tiba-tiba Elia bisa ngomong itu dalam doa yang putus asa? Dalam doa ingin mati, dalam doa penyerahan dirinya ini, kenapa dia bilang aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku? Ini menurut saya, ini pendalaman saya. Elia itu sama seperti nenek moyangnya Israel ketika di padang gurun. Israel akhirnya tidak beriman kepada Allah dan akhirnya dia menyembah berhala, berpaling daripada Tuhan, meskipun bangsa Israel telah melihat 10 tulah sebagai tindakan ajaib dan juga terbelahnya Laut Merah. Di tengah-tengah mukjizat ini, bangsa Israel tetap kurang iman kepada Tuhan. Lalu apa persamaannya dengan Elia? Persamaannya adalah gini. Elia baru aja lihat api turun dari langit. Oke? Dan harusnya ketika dia melihat tindakan Tuhan yang besar, imannya harusnya terstimulus, harusnya dirangsang imannya untuk lebih percaya kepada Tuhan. Tindakan Elia lari daripada Tuhan, Elia lari daripada Isabel, kabur, itu tindakan yang kurang beriman. Aplikasinya kehidupan kita adalah, Tuhan itu sudah bikin banyak hal yang hebat di hidup kita. Tuhan sudah tuntun kita melewati setiap permasalahan dan memberikan mukjizatnya. Dan sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah tunjukkan hal-hal hebat di masa lalu bagi kita. Lalu, ini logikanya. Sebenarnya Elia itu nggak perlu lari daripada Ratu Isabel. Makanya Elia bilang, aku ini udah lari dan meninggalkan orang-orang yang membutuhkan aku. Israel harusnya direformasi ketika Elia membinasakan ratusan Nabi Baal. Harusnya Elia memimpin bangsa Israel untuk melakukan reformasi dan bahkan bisa istilahnya bisa mengkudeta kekuasaan dari raja yang kafir itu sebenarnya, tetapi dia lupa, tetapi dia rasa kagumnya terhadap mukjizat Tuhan di Gunung Karmel hilang hanya dengan ancaman. Ancamannya cuma satu kalimat, tetapi bisa mengubah iman kepada ketidakpercayaan. Dan terakhir dari saya, gini. Elia berpindah dari yang beriman kepada penakut dan tidak beriman hanya dalam 1 hari. Aplikasinya bagi kita adalah hanya butuh waktu yang singkat untuk membuat kita tidak beriman. Sebaliknya, hanya butuh waktu yang singkat bagi Tuhan untuk merubah orang yang penakut menjadi pemberani, seperti yang dilakukan kepada Elia setelah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bukannya pendeta Nikolaus ya? Belum bro, Kita- belum. Masih awam. Kita sama-sama di Unkap lah kan? Sering ketemu di lapangan basket. Oh iyo, friendly. Mantap Kak. Terima kasih atas tambahan yang sangat menarik. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Satu mungkin yang terakhir ini ya, mengingat waktu.
Mungkin mau saya menambahkan dulu, lagi sedikit lagi, Friendly. Ya, mungkin Pendeta Paulus. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi dengan pertanyaan saya, dengan pertanyaan dari Facebook, dengan pertanyaan juga tambahan dari saudara Nicholas tadi, ini masih sehubungan. Jadi berkaitan. Simpelnya satu saja, satu kalimat saja. Apakah kita salah pada saat kita sedang ketakutan? Atau mungkin bahasa formalnya, apakah salah menjadi seorang Kristen untuk takut? Mungkin itu. Oke, sorry Pendeta Paulus, ini pertanyaan atau tambahan? Sorry, saya nggak tahu apa tadi. Pertanyaan tambahan untuk merampungkan Pertanyaan dari pertambahan, 3 oke. pertanyaan tadi. Iya, dari yang 3 tadi disambungkan jadi 1. Apakah Oh, ya, salah jadi- menjadi seorang Kristen untuk takut? Itu dia. Oke. Mungkin ada tambahan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain. Saya berikan kesempatan. Boleh saya Ya, kasih kesempatan silakan. dulu? Joram. Oke, ini menambung dari Pak Pendeta Paulus ya. Mohon maaf sebentar. Ini aku dapat message dari ini. Sebentar tunggu. Sebentar ya. Ini dapat message dari aku ambil singkat aja karena takutnya kan ada ketepatan sama tuh. Jadi saya pernah join di Voice of Youth of Sabah. Nah, Voice of Youth of Sabah. Kita kan aku ambil dari dari Pak Pendeta Asih. Karena kenapa guys? Pak Pendeta Asih nurut kita ibadah tiap hari. Nah, kenapa Voice of Youth Sabah? Karena kan kita kan seperti ibadah tiap hari gitu ya. Saya mau ambil sedikit tambahan. Nah, jadi bebas untuk beristirahat akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Karena itulah pokok kebenaran yang khusus untuk dipertentangkan. Bila mana ujian yang terakhir dijalankan di tengah-tengah manusia, maka garis pemisah yang jelas akan ditarik di antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak. Sementara pemeliharaan beristirahat bergantian dengan hukum negara, berlawanan dengan hukum keempat, akan menjadi semacam sumpah setia kepada kuasa yang berlawanan dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka pemeliharaan beristirahat menurut hukum Allah merupakan satu bukti kesetiaan pada kali. Sementara satu kelompok oleh menerima tanda takluk pada kuasa duniawi, menerima tanda binatang itu. Nah, maka yang lain akan memilih tanda kesetiaan pada kuasa ilahi, menerima materi Tuhan Yesus Kristus. Jadi guys begini, kita tidak tahu kan yang namanya beristirahat itu kayak gimana ya guys. Jadi begini guys, ini dengan saya ambil dari Ellen G. White in Heavenly Place halaman 120. Dengan perubahan keadaan yang terus-menerus, perubahan-perubahan datang dalam pengalaman kita. Dan dengan perubahan-perubahan ini, kita menjadi gembira atau tertekan. Tetapi perubahan keadaan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan Tuhan dengan kita. Dia sama kemarin, hari ini dan selamanya. Dan dia meminta kita untuk memiliki keyakinan yang tidak dilakukan dalam kasihnya. Jadi, ikuti terus, bernyanyi dan buat melodi untuk Tuhan dalam hati Anda. Bahkan ketika tertekan oleh rasa berat dan kesedihan, saya katakan kepada Anda, sebagai orang yang mengetahui cahaya akan datang, sukacita akan menjadi milik kita, dan kabut dan awan akan digulung kembali. Dan kita beralih dari kekuatan hadirannya. Maksud saya gitu. Dan kita beralih dari kekuatan bayangan dan kegelapan yang menindas ke dalam sinar matahari yang jelas dari hadirannya. Jadi saya pernah join Voice of Your Sabat di Region 3 Rabu kemarin. Kita bahas mengenai apa sih yang ada di pikiran kamu pas khotbah di pelajaran Voice of You dan bla 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 bla. Kemudian saya join lagi di pertanyaan kedua, kesaksian. Ini kayak ibadah Rabu malam. Tuhan berikan aku kekuatan untuk Voice of Your Sabah. Memang benar semuanya itu 7 Voice of Your Sabah memiliki kita bebas untuk beristirahat. Jangan
kebenaran bla 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 bla. Kita harus ibadah ibadah tiap hari. Benar, kita bebas untuk beristirahat di dalam voice of your Sabat. Puji Tuhan, lagu kemarin sangat luar biasa untuk voice of your Sabat kali ini. Dan saya benar-benar salut banget pada Pak Pendeta Asi juga yang sudah memberikan khotbah. Banyak sekali orang yang mau bersaksi untuk beristirahat lewat voice of your Sabat kebaktian peternal minggu. Dan MC-nya itu Kak Adi Dunsi, dia dari Sahabat juga, ini karena Galabani MCP, thank you so much, yang telah memberikan voice of you Sahabat yang sangat diberkati. Tuhan memberkati kita semuanya, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Yoram. Nah, saya lihat ini mungkin yang terakhir dari Pendeta Endik, mungkin ada tambahan, karena ada Raisen, silakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Minta maaf saya matikan kamera karena saya baru pulang dari dokter dan baru habis mandi, jadi rambut masih berantakan. Jadi saya matikan kamera aja. Saya tertarik dengan statement dan pertanyaan daripada sahabat kita Pendeta Muda Paulus Tambu Bolon tentang rasa takut. Kalau dalam keadaan panik terus kita berdoa, itu rasanya gimana? Nyaman atau tidak? Saya pikir tidak nyaman kalau dalam keadaan rasa takut terus kita berdoa. Saya pikir kita dalam keadaan berdoa nggak ada rasa nyaman. Wajar nggak orang Kristen takut? Saya pikir wajar, karena saya pengalaman ya pribadi, saya punya rasa takut dan saya berobat sama dokter psikiater. Saya konsultasi dengan dokter psikiater dan dia bilang ke saya bahwa rasa cemas, takut itu sesuatu hal yang wajar yang dialami oleh manusia, sesuatu hal yang wajar. Karena prinsipnya begini, dalam Alkitab juga tercatat, dalam Alkitab juga ada orang-orang yang takut, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan juga ketika peristiwa melanda, misalnya contoh angin ribut diradakan, Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27, yang terjadi adalah ketika badai datang menimpa, mereka panik, takut, padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Tapi yang terjadi adalah mereka takut, panik, dan sebagainya. Dan demikian juga dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 7, mereka takut, panik, mereka pikir itu hantu. Tapi apa yang Yesus bilang? Kalau lihat dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, apa yang Yesus bilang? Tenanglah, aku ini, jangan takut, ayat yang ke-27. Dan apa yang terjadi di sini adalah Yesus memberikan satu penghiburan, satu kekuatan bagi para murid-murid. Nah, apa yang kita lihat dalam peristiwa Elia, kita tidak merasakan seperti yang Elia rasakan. Jadi kita boleh, mungkin ada yang bilang kurang iman atau takut dan sebagainya. Tapi apa yang Elia, walaupun Elia seorang nabi, tapi dia juga adalah manusia biasa yang merasakan seperti rasa takut, cemas yang dialami atau yang dialami oleh setiap manusia. Jadi bagaimana bagi orang Kristen, wajar nggak kita takut? Saya pikir ini sesuatu hal yang wajar aja yang dialami oleh setiap orang Kristen, karena rasa takut, cemas dan yang lain-lain adalah bagian dari kejiwaan daripada manusia. Saya pikir saya bukan misionaris, tapi saya punya teman-teman misionaris banyak yang ketika dalam pelayanan ketika masalah menimpa, rasa cemas menimpa mereka, satu hal yang mereka lakukan adalah berdoa. Seperti yang Yesus katakan di dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama, Yesus bilang bahwa Yesus memberikan satu perumpamaan kepada murid-murid untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi prinsipnya sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, kalau melalui Lukas 18 ayatnya yang pertama, maka prinsip dalam kehidupan seorang Kristen ketika semua menimpa dengan kita, jangan lari dari kenyataan, tapi gunakan lutut, lipatkan tangan, berdoa sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Itu saja. Oke, terima kasih Pendeta Endik yang telah membawakan tambahan yang sangat menarik. Nah, teman-teman, saudara-saudara, saat ini karena kita mengingat waktu, besok kita masih harus masuk ke gereja, kita akan segera tutup
diskursus pelajaran sekolah sahabat Ibu katana. saat ini. Dan saya akan membagikan satu hal yang terakhir dalam tema kita dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dan dalam tulisan Ellen G. White in Heavenly Peace halaman 120, dengan perubahan keadaan yang terus-menerus, perubahan-perubahan datang dalam pengalaman kita, dan dengan perubahan-perubahan ini kita menjadi gembira atau tertekan. Tapi perubahan keadaan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan Tuhan dengan kita. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan dia meminta kita untuk memiliki keyakinan yang tidak diragukan dalam kasih Allah. Saya percaya mungkin di malam hari ini banyak sekali pertanyaan atau tambahan-tambahan yang ingin disampaikan, tapi karena kita mengingat waktu, kita akan tutup. Untuk itu kami minta kesediaan Kak Nikolaus untuk menutup kita dalam doa. Oke, thank you. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga yang baik, kami bersukacita, bersyukur karena pada malam ini, pada sahabatmu yang indah, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami seiman, membahas sekolah sahabat. Kami berharap melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk memiliki istirahat di dalam Kristus, memiliki iman yang teguh dan bebas dari rasa takut. Biarlah pelajaran-pelajaran yang telah kami terima pada malam ini boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di dunia yang penuh dosa ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah berkat sahabat-Mu boleh tetap menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Nikolaus yang telah menutup kita dalam doa. Saat ini kami serahkan kepada Sister PAGN. Tapi sebelum itu kita akan foto bersama. Foto bersama diserahkan kepada Kak Kori atau Kak Arfan untuk mengambil alih. Ya, oke. Foto. Baik. Kita foto Teman-teman ya. ayo open cam. Wah, luar biasa semua. Ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Habis Vesper kayak gini. Oke, masih ada yang mau on cam? Kita tunggu. Ya. Kita hitung ya. 2, 3. Luar biasa. Face kedua. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih Brother Fadli. Sebenarnya kita masih ada waktu, hanya mungkin ada miskomunikasi, ada sekitar 15 menit sebenarnya. Mungkin Brother Fadli lupa dengan waktu Indonesia Barat ya, saya juga lupa sampaikan. Tapi tidak apa-apa, saya percaya pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini sudah cukup bagi kita untuk bekal kita besok, untuk kita dapat bawa di jemaat kita masing-masing, dan juga kita dapat pakai sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, sebagaimana pelajaran yang bisa kita terima tadi. Untuk itu, Kori, mungkin ada pengumuman, silakan. Ya, baik. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Oke, Ya. baik teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam Sabat hari ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, tapi teman-teman Sabah, salam kenal, selamat datang juga, dan saya lihat sering juga join. Terima kasih teman-teman dari Sabah sudah mensupport, dan salam kenal untuk semuanya. Mungkin kita satu kali bisa kolaborasi bersama-sama ya. Nah, pada saat ini 1 minggu ke depan PAG Nusantara akan mensupport, kita akan bergabung bersama-sama di dalam KKR Pemuda 2021
Uni Indonesia Kawasan Barat dengan tema menemukan Tuhan di tempat kerja dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada tanggal 28 Agustus hari Sabat kita akan dilaksanakan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. KKR ini teman-teman dapat temukan di channel YouTube, Facebook, dan Zoom, The Live by Hope Channel Indonesia. Jadi teman-teman, kita tidak ada kegiatan PAGN, tapi kita tetap berkegiatan, bergabung di acara KKR Pemuda 2021. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Minggu, tanggal 29, pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, di Komisi Pengembangan Diri, pada acara Komisi Pengembangan Diri. Dan juga teman-teman, bila mana teman-teman pemuda rindu untuk bergabung di WhatsApp grup PAGN Nusantara, silahkan menghubungi nomor yang sudah tertera tadi, yang sudah saya chat di 0818 08338906. Dan untuk acara-acara PAGN Nusantara selanjutnya, dan teman-teman bisa kepoin di media sosial PAGN Nusantara, di Instagram, di Facebook, kemudian di YouTube, dan juga di Twitter dan juga TikTok, teman-teman. Baik, demikianlah acara kita. Sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya. Tuhan memberkati kita. Selamat Sabat semuanya. Selamat